Paku Jaya Cup yang ke-9, dan untuk memastikan tim manakah yang berjumpa dengan kesebelasan HBB Boy. Dan kepada Satria Tama, Arwin Bagol lepaskan umpan kepada Jidan Apandi. Pelanggaran dilakukan Ramadan Saputra terhadap Jidan dan tembakan bebas bagi kesebelasan GS Ngablu. Tendangan bebas saudara kita saksikan bagi kesebelasan GS Ngablu. Dayat Arnold bekerja sama kepada Reksa. Reksa berikan kepada Hamra Kehanusa. Bekerja sama kepada kakaknya kita saksikan Rejaldi. Sebuah crossing dan peluang emas. Lewat sebuah sontekan yang dilepaskan oleh Jidan Apandi pada pertandingan babak yang pertama yang masih seumur jagung. Dan pertandingan dilangsungkan dalam adu tendangan penalti. Dan kali ini kita lihat situasi kontradiktif terjadi pada semifinal kedua. Menit awal babak yang pertama yang sementara membunuh kesebelasan Ayam Sakit pada penyelenggaraan turnamen Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024. Kenapa saudara penonton? Karena langkah kesebelasan Ayam Sakit sampai melaju ke partai semifinal ini cukup mulus, dan mereka tidak pernah bermain dalam situasi tertinggal atau situasi mengalami ketertinggalan gol terlebih dahulu atas lawan-lawan yang dihadapi pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan inilah ujian sebenarnya bagi kesebelasan Ayam Sakit. Mental para pemain kesebelasan Ayam Sakit dituntut terjadi pada pertandingan sulit yang sedang mereka hadapi. Berhasil diamankan dan kini kita saksikan masih terus menerima bola, masih Henry Rivaldi membuka ruang gerak Wandi Nasuha. Dan kejelian para pemain untuk bisa menyiasati kondisi cuaca yang begitu terik terjadi, dan kita rasakan pada semifinal kedua yang mempertemukan kesebelasan Ayam Sakit berjumpa dengan kesebelasan GS Ngablu. Inilah sebuah tontonan yang sangat seru dan sangat menarik kita dapati di Stadion Mini Paku Jaya, di mana perburuan tiket ke partai puncak untuk menentukan tim manakah yang akan berjumpa dengan kesebelasan HBB Boy. Malam puncak turnamen Paku Jaya Cup ke-9 ini memang masih dirahasiakan oleh para penggede Paku Jaya, tetapi kabarnya Dangdut Adela akan diturunkan dan juga akan meramaikan malam puncak turnamen Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024 yang waktu dan pelaksanaannya masih dirahasiakan. Yang pas akan terjadi saudara, dan kembali pertandingan babak yang pertama lanjut. Sebuah tarjeta Amarilla alias yellow card dikibarkan oleh sang pengadil yang memimpin jalannya pertandingan kali ini terhadap Redi Rusmawan. Tembakan bebas bagi kesebelasan GS Ngablu. Sang pencetak gol Jidan Apandi yang bersiap melakukan eksekusi free kick, lakukan sudah nyeplos di selangkangan tetapi beruntung masih ada Sukron. Counter attack dilakukan kesebelasan Ayam Sakit dari kaki Mikel. Kita lihat boleh berhasil menangi perebutan bola. Datang Firly Apriansa. Satria Tama berikan kepada Jidan Apandi. Rati Pante, Diamedo, ini namanya sebuah skill cantik yang dipertontonkan oleh Diamedo, tetapi beruntung kita lihat antisipasi yang juga nampaknya tidak bisa dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Ayam Sakit, dan akhirnya membuat tabrakan tidak terelakkan dan terjadi antara dua pemain tersebut dalam usaha dan upaya yang berbeda. Randy melebar kepada Aldi Al-Ahya, berbahaya datang support masih ini dia menyala.
saksikan saudara penonton, dua penyelamatan krusial dalam interval waktu sepersekian detik, menahan sundulan kepala Miguel, menahan tembakan yang dilepaskan oleh Aldi Al-Ahya. Tetapi masih belum mereda gempuran yang dilakukan kesebelasan Ayam Sakit dalam upaya mereka untuk menciptakan gol penyeimbang ke kawan kesebelasan GS Ngablu, Randy Siregar. Bersiap melakukan eksekusi tendangan. Akbar Tanjung lakukan sudah, dan Mandala. Kita lihat masih terjadi Mandala, saudara. Kita lihat bersama-sama. Rafi Cepot bersiap melakukan eksekusi free kick, lakukan sudah angkat bola, berhasil diamankan oleh Wandina Suha. Datang Satria Tama bekerja sama berikan kepada Arwin Bago. Pante, ini dia Pante mendapatkan kesempatan dan habis ya. Nah, saya tahu. Lihat saudara, babak yang pertama nampaknya sudah berakhir. 1-0. Jidan Apandi menghantarkan keunggulan sementara kesebelasan GS Ngablu atas lawannya kesebelasan Ayam Sakit. Ya, itu dari pinggir lapangan dilakukan oleh manajer tim Ayam Sakit, Bapak RW Haji Basit, untuk mengenalkan para pemainnya. Bukan babak yang pertama tadi. Langsung saja kita menuju ke tengah lapangan pertandingan. Satu tendangan gawang bagi kesebelasan GS Ngablu. Rafi Cepot giringkan umpan ke depan, berhasil di-heading oleh Asukron dan pelanggaran dilakukan Sukron terhadap salah satu pemain dari kesebelasan GS Ngablu. Satu tendangan bebas saja bagi kesebelasan GS Ngablu akibat sebuah pelanggaran yang dilakukan Sukron. Tidak menantikan siapakah yang akan menjadi eksekutor free kick bagi kesebelasan GS Ngablu. Hadapi dua orang pemain mundur beberapa langkah ke belakang. Pagar hidup pun sudah dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan Ayam Sakit. Tidak saksikan Jidan. Satu tendangan yang dilakukan Jidan masih mengenai badan pemain dari kesebelasan Ayam Sakit, dan kini GS Ngablu menekan melalui damar yang dilakukan oleh pemain Ayam Sakit. Aldi Al-Ahya, Miguel, tidak tahu satu perebutan terjadi. Apa yang terjadi? Ada sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Golok Setan terhadap salah satu pemain dari kesebelasan Ayam Sakit. GS Ngablu melakukan pagar hidup, dan kita saksikan kali ini siapakah yang akan menjadi eksekutor free kick. Dedi Rusmawa, juga ada Randy Siregar, dan kita nantikan masih belum dilakukan, masih berkomunikasi pemain dari kesebelasan Ayam Sakit. Tidak nantikan cukup banyak pagar hidup yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan GS Ngablu. Memang sangat berbahaya dengan jarak tembak yang sangat ideal. Tidak nantikan hampir 8 pemain GS Ngablu melakukan pagar hidup, dan kita saksikan masih terus berkomunikasi 4 orang pemain dari kesebelasan Ayam Sakit. Tidak nantikan siapakah yang akan lakukan. Terlalu rata pagar hidup yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan GS Ngablu sehingga sulit ditembus
bagus, sulit ditembus oleh satu tendangan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Ayam Sakit. Pelanggaran. Cek. Pelanggaran kita saksikan dilakukan oleh pemain dari kesebelasan GS Ngaglu atas pemain dari kesebelasan Ayam Sakit Sukron, dan tendangan bebas bagi kesebelasan Ayam Sakit. Ramadan Saputra yang akan bersiap untuk lakukan eksekusi tendangan bebas. Masih konsentrasi kita nantikan. Ramadan Saputra sudah dilakukan, berhasil di-edit oleh Ambra Ehanusa. Kata apa yang terjadi? Kita saksikan ya, apa yang terjadi ya. Sudah ya. Ada sebuah insiden yang terjadi antara penjaga gawang dengan gantikan. Masih kali ini Rapi Cekot sudah melakukan kirimkan umpan kepada Rejadi Ehanusa. Rejadi kini kuasai bola. Rejadi terjadi perebutan dengan Raka. Masih Rejadi, kartu perebutan kembali terjadi. Satu umpan crossing yang masih terlalu tinggi dilakukan Rejadi Ehanusa sehingga bola mengarah keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Ayam Sakit. Sudah lakukan duel udara terjadi dan kini satu perebutan terjadi dan nantikan Akbar Tanjung. Hingga umpan kita saksikan kepada Raka dan masuk Ridwan Bule. Umpan crossing berbahaya sambil menjatuhkan badan terpakaikan kembali. Kali ini satu umpan crossing lagi cukup tiga pemain bertahan dari kesebelasan Agnes Ngaglu. Bikin bola sebelah lapangan pertandingan dan kini menghasilkan satu tendangan suruh bagi kesebelasan Ayam Sakit. Randy Sirega yang akan melakukan satu tendangan suruh yang nantikan kembali satu bola Ayam Sakit. Ini melalui satu tendangan suruh yang dilakukan Randy Sirega berhasil menangkis sudut keluar lapangan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Agnes Ngaglu. Dan kali ini satu perebutan bola terjadi. Tidak nantikan ini lemparan ke dalam bagi kesebelasan Ayam Sakit. Tidak lakukan satu perebutan pilih dan tidak nantikan datang super Randy Sirega dan kembali terus menunggu kesebelasan Ayam Sakit. Terhenti pertahanan dari kesebelasan GS Ngaglu. Ya, terus berupaya, terus tidak saksikan para pemain dari kesebelasan Ayam Sakit. Protes yang tidak perlu dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Ayam Sakit. Dan kini satu lemparan ke dalam